Pekerjaan saya adalah menjaga manusia dari setan yang masuk ke dunia. Saya membunuh mereka untuk menebus dosa yang tidak saya buat. Dosa siapa? Pak Kunjara, pewaris ilmu pemanggil kesatria iblis, tahu ritual untuk membangkitkan gurunya. Mayatmu akan menjadi persembahan untuk guruku. Kamu boleh coba. Halo teman-teman The Chapter semuanya, kembali lagi di The Chapter. Ini udah ada tamu spesial lagi ya. Tiap hari spesial pokoknya. Kita udah kedatangan Kak Niken Anjani dan Satin Zaneta. Ini bener nggak nyebutnya? Betul. Satin ya nyebutnya. Betul. Terima kasih udah datang. Ini salah satu cast dari film Penjaga Iblis Dosa Turunan. Wih, serem ya. Judulnya udah serem. Betul. Selamat datang ya di The Chapter. Terima kasih. Terima kasih. Ini udah berarti filmnya Penjaga Iblis Dosa Turunan ini udah rilis belum sih? Sudah. Udah. Per hari ini tanggal 30 April. Ya. Berarti screening premier itu udah ya? Mas? Sudah. Seminggu yang lalu ya. Kita premier seminggu yang lalu. Iya. Abis itu kita ada special screening di Garut dan Bandung. Yes. Sekarang udah deh, pokoknya udah tayang Ya. dalam Penjaga Iblis. Berarti habis nonton ini gitu kan, atau nggak mau spoiler malah jadi nonton dulu baru nonton ini. Betul. Bisa. Atau 30. mungkin masih nanti kakaknya nonton dulu abis sama kita ya. Sebenarnya aku mau nonton tadi, dapat juga kan undangan, cuma aduh nggak sempat. Oke. Ya kan kalau udah tahu jadi enak ya. Iya. Nah jadi gimana kesannya main film genre? Kalau aku lihat dari trailernya ya, itu udah jelas banget horor dan ada aksinya. Itu gimana kesannya main horor aksi? Seneng banget sih, excited banget karena ini genre yang fresh ya, kayak horor digabung sama action. Abis itu juga akan head to head perempuan sama perempuan. Jadi waktu terima skripnya terus baca kayak sequence actionnya akan panjang. Pengen banget sih, pengen nyoba banget karena ini sesuatu hal yang baru bagi aku juga. Untuk belajar sequence action sepanjang itu tuh kayak menantang ya. Ada sih rasa kayak takut-takutnya kayak bisa kayak gue, tapi turns out seru banget. Seru banget, dan Satin keren banget di situ. Makasih. Aku tadi kesan-kesannya ya seneng banget, tertantang sekali. Apalagi di departemen di mana kita harus mengawinkan antara horor dan action gitu. Biasanya kan horor aja, atau action aja. Ini gimana caranya mengawinkan keduanya supaya dua-dua imbang. Nah itu lumayan challenging, tapi fun. Terus gimana nih? Apanya nih? Berdua gitu kan saling bermain bersama itu. Ini pertama kali apa sebelum Pertama kali ya kita main bareng ya. Seru banget sih, malah aku sangat beruntung dapat lawan main dalam urusan drama ataupun horornya ataupun actionnya dengan Satin, karena aku ngerasa dia partner yang tepat untuk menjalankan ini semua. Aku merasa aman dan nyaman terutama pada saat adegan-adegan aksi gitu, karena semuanya harus dibuild dari trust gak sih? Kalau kita nggak percaya sama orangnya, boro-boro dia mau mukul, dia mau ngapain kayak udah lo mau ngapain? Udah takut. Kalau ini nggak, aku yakin banget dia akan melakukan semua dengan aman. Betul. Aku juga seneng banget karena selain Kanikan juga aku dikelilingi sama kakak-kakak aktor yang lain yang udah jauh lama banget, yang mereka juga suportif banget. Ada Kalio, ada Mas Kiki. Kanikan juga salah satunya karena kita berinteraksi banyak banget di sequence actionnya, dan juga di dramanya kita tuh sebenarnya jarang tapi tidak jarang juga ketemu dalam film itu, kan nggak sih? Betul. Kayak interaksi ada, tapi karena masing-masing punya urusan masing-masing nih gitu. Iya. Tapi kan tetap aja ya, kalau misalkan dalam satu layar, satu frame yang sama dengan aktor yang aku udah tahu udah lama banget. Aku kan baru film ketiga ya. Jadi ada pressure-nya sebenarnya. Tapi turns out mereka ini terutama Kaniken nge-build environment shooting yang sangat amat sehat dan suportif. Jadi aku kayak terima kasih lah. Aku senang sekali. Itu tadi positifnya ada nggak yang negatifnya? Nggak ada lagi.
kita emang kan aku di sini berperan sebagai Pakunjara, kalau Satin sebagai Ningrum. Emang kita nih ceritanya dua-duanya nih emang lawan lah gitu ya, bermusuhan. Emang nggak cuma kita berdua, emang ada leluhurnya. Makanya kenapa namanya penjagal iblis dosa turunan, karena sebetulnya ini udah turun temurun dari leluhur kita. Itu ya dosa 7 turunan gitu ya. Kayak lebih jauh deh dari 7 turunan. Itu nggak tahu Berapa turunan tuh nggak tahu. Cuman fun fact-nya adalah walaupun kita sama-sama bermusuhan gitu, tapi pada saat di luar syuting tuh kita lumayan nyambung ternyata. Jadi sama sekali nggak beban syutingnya. Apa yang horor biar filmnya aja, jangan sampai pas pada saat di luar set kita horor juga, jangan. Nah ini kalau pertama kali ditawarin main untuk menjaga iblis kan horor juga gitu ya, gimana kesana main pas ditawarin tuh? Waktu ditawarin itu aku udah fokusnya selain horornya ada fokus ke actionnya, karena dijelasin kalau si Ningrum ini adalah salah satu orang terpilih yang menjaga manusia dari datangnya iblis ke dunia gitu kan. Terus ini kayak ini akan action, berarti di kepala aku langsung kayak berarti ini action semua ya. Ternyata emang benar dialognya Ningrum tuh nggak banyak, mostly dia gerak aja sih, dia action. Jadi waktu dapet lebih kayak ke should I not, I don't know gitu. Jadi tapi aku kayak ya udah gas aja coba, karena aku sebenarnya tertarik banget untuk syuting action. Jadi kayak udahlah. Secara anaknya aktor film action paling hits loh. Nah tapi that's true tuh bener kamu harus cobain. Dan udah sekarang dan makanya harus nonton Kak, beneran. Udah siap ya nanti. Oke. Nonton yang itu lagi di mana? Garut ya, di mana? Yang kemarin tuh kita special screening di Garut dan Bandung. Sekarang kita mau ke Jakarta kalau misalkan. Ya. Teman-teman nonton cepet aku temu kita. Betul. Nanti aku ikut deh nebeng. Kalau dari aku kesan, aku langsung excited karena aku suka film fantasy dan jujur ini adalah film fantasy pertama aku. Kenapa fantasy? Karena ya itu tadi kan mencoba menggabungkan antara horor dan juga action. Dan yang paling menarik adalah tadi juga Satin udah mention juga kalau ini bisa dibilang hero-nya perempuan itu Ningrum, sama villain-nya itu perempuan juga tuh Pakunjara. Dan menurutku masih agak jarang di film Indonesia di mana yang head to head itu perempuan lawan perempuan, tapi bukan perempuan yang apa ya, kayak dari awal udah di-build, oh ini baik, oh ini jahat, dan mereka akan berantem. Itu kayaknya seru banget. Jadi aku pasti tawarin, oke aku excited, mana skrip, aku mau baca. Nah, tadi kan aksi ya, berarti Satin karena tadi bahkan mungkin dialognya nggak sebanyak aksinya. Nah itu gimana tuh latihan aksinya? Adakah belajar bela diri atau bahkan fisik gitu ya? Ada, aku sebelumnya nggak ada background bela diri, jadi aku benar-benar belajar dari nol, belajar dari semuanya dari awal. Kurang lebih persiapannya 3 bulan, itu ada persiapan fisik juga, aku gym gitu. Pokoknya 3 hari latihan koreo, 2 hari nge-gym gitu terus for 3 months. Tapi di bulan-bulan terakhir sebelum syuting itu fokus di koreo. Jadi lumayan berasa di badan ya, kayak kita ini kan lumayan berasa doms, kayak abis gym tiap hari, olahraga tiap hari itu kan lumayan berasa pegel-pegel. Cuman itu part of sebenarnya sesimpel olahraga biasa juga pasti badannya kayak gitu kan. Ya, jadi lebih kayak udahlah gue terima aja, dan gak berasa juga karena kakak-kakak koreo itu juga fun banget. Aku berapa kali lagi latihan koreo di base camp ya. Terus kayak seru banget itu loh, kayak misalnya oh capek ayo kita hibur gitu-gitu. Jadi lebih kayak ke nemu teman baru dan hal-hal yang ternyata aku suka gitu loh di project ini. Dan ternyata aku juga suka sama genre action tersebut. Ya, banyak pengalaman ya. Betul. Nah, olahraga juga. Betul sekalian. Kalau syuting six pack nggak? Six pack dong. Enggak. Ini kalau dari siapa pemerannya kan? Pakunjara. Pakunjara ada ini juga. Kalau aku jujur lebih tantangannya tuh di mental lagi. Karena aku tuh aslinya orangnya realistis sekali gitu. Kayak aku percaya memang hal-hal metafisika tuh ada, tapi aku berusaha untuk itu bukan urusan gue lah. Pokoknya kayak tiba-tiba kalau ada sesuatu yang janggal tuh aku kayak berusaha positive thinking. Oh mungkin angin, atau oh mungkin apalah kalau ada bunyi-bunyian tikus misalkan. Nah cuman
aku jadi karakter Pak Kunjara ini kan jadi seorang pengikut iblis, di mana dia itu juga percaya akan semua kekuatan-kekuatan gelapnya yang guru tuh ada satu entitas di atasnya Pak Kunjara, dan dia juga melakukan ritual-ritual dengan mantra, di mana itu di luar nalarnya aku. Jadi kayak tantangannya tuh kayak gimana caranya gue bisa memerankan dan bisa percaya apa yang karakter ini percaya, itu lebih ke situ. Nah, kalau dari tadi mungkin udah jelasin sedikit mendalami karakternya nih Satin sebagai Ningrum gitu gimana? Mungkin dia kan kesannya apa ya? Mungkin jadi tanggung jawab gitu ya, bertugas segala macem gitu. Mukanya juga serius terus gitu kan. Gimana tuh? Itu sih belajar serius terus ya, karena biasanya dia bercanda terus, sama nggak terlalu banyak ngomong tapi lebih mengekspresikan sesuatu dan menyampaikan sesuatu dengan mata, dan itu menurut aku itu whole another stage of learning juga, karena itu salah satu yang bagiku rumit dalam pembelajaran menjadi aktor, at least yang aku rasakan karena aku masih baru banget. Jadi lebih ke dalam gitu sih, kayak kita temukan apa persamaan Satin dan Ningrum. Gak banyak samanya kebetulan, lebih ke tapi Ningrum tuh overthinking sebenarnya, jadi dia lebih ke dalam tapi dia lebih banyak aksinya. Aku juga overthinking, jadi kita nemuin itu di tengah-tengah, terus ngobrol sama Pak Tommy juga, kayak Ningrum nih arahnya sebenarnya dia tuh kenapa kayak gini gitu-gitu. Jadi kalau dibilang pendalaman karakter lebih ke ngobrol sih, ngobrol sama Pak Tommy-nya, sama sutradara dan sekaligus penulis, nyari referensinya. Betul. Kalau kalian pernah nggak mendalami karakter, kan bermusuhan ya, akhirnya berdua gitu ruangan supaya ada timbul musuh beneran gitu, perasaan musuh. Enggak lagi, malah kita duduknya sebelah-sebelahan ya, berantemnya di set doang. Begitu katanya kita kayak jadi gini ya, jadi bestie ya. Iya, ada. Tukeran link belanja. Iya lagi. Bikin konten TikTok ya. Oh itu nggak sempat, itu nggak sempat. Kemarin. Oh itu kemarin, foto-foto sih kita banyak. Kalau misalnya milih gitu ya, lebih sulit berperan mungkin sebagai film di horor aksi ini atau di drama, mungkin dari Niken dulu ya, yang udah lumayan lama lah ya bermain sebagai. Kamu susah mana Kak? Susah mana, dua-duanya susah lagi. Karena bedanya gini, aku bisa bilang dua-duanya susah karena kalau untuk film drama kita dihadapkan dengan realita-realita perasaan. Banyak banget film drama tuh yang relate sama kehidupan kita sehari-hari. Apapun itu, bisa dari pacaran, mungkin banyak banget, pokoknya sahabat, pokoknya banyak banget film-film drama tuh yang sangat relate dengan kehidupan kita ataupun mungkin kakak atau mungkin teman-teman semua. Jadi kayak dihadapkan dengan kenyataan yang nggak mau kita hadapi gitu. Kalau di film horror action, ini kan film fantasy, kesulitannya gimana caranya bener-bener kita bisa meng-create universe baru yang dipercayai oleh karakter ini. Menghayalnya harus tinggi gitu. Jadi dua-duanya sama-sama challenging, tapi emang porsinya agak beda aja. Satu gimana? Karena ini dan again ini film ketigaku, jadi masih banyak banget hal yang aku pelajari. Tapi menurut aku setuju sih, setiap karakter dan setiap film tuh pasti karakternya punya challenge beda-beda, punya kesulitannya masing-masing. Kalau ini mungkin karena layernya banyak juga ya, jadi banyak yang harus dirasakan tanpa menyampaikan begitu banyak dialog. Jadi lebih ke sulit sih, tapi dan again setiap karakter juga sulit gitu. Ada banyak harus dikorek tentang diri sendiri agar kita temu persamaannya si karakter ini dan diriku sendiri gitu sih. Dan mungkin kalau mau nambahin juga ya, kayak ini dibilang horror action, tapi horror action tidak akan terjadi kalau nggak ada dramanya. Iya kan, nggak ada konflik. Jadi kayak masa kita cuma datang tiba-tiba berantem gitu, tiba-tiba ditakutin. Kan kayak itu sangat tidak mungkin. Ataupun dengan film drama banyak sekali horor-horor realita yang juga mencekam. Jadi sebenarnya film itu pasti gabungan dari semua aspek, ada actionnya, ada horornya, ada juga si dramanya ini. Betul. Ya tadi kan drama emang banyak relate-nya kalau ke kehidupan. Kalau misalnya di film Penjaga Iblis biasanya ada relate nggak? Kalau bisa jangan ya, nanti aku ngambilin jantung orang loh Mas, hati-hati abis ini ya. Jadi diserai juga ada tidur palanya dah. Kalau bisa jangan ya, serem banget lagi. Mungkin kalau secara tersirat gitu ya, mungkin dari pesan-pesannya mungkin ada. Tapi ada sih, seperti tanggung jawab gitu kan tadi.
Iya. Tapi kalau misalkan pesan baiknya sih sebenarnya adalah kalau misalkan mau menjalani sesuatu tuh dengan sungguh-sungguh, karena kedua orang ini Ningrum dan Pakunjara itu menjalani 2 misi mereka yang bertolak belakang, tapi dengan sungguh-sungguh keduanya gitu. Atau kayak kalau dalam film juga banyak unsur-unsur di negara kita ya, kayak ada budaya juga, terus ada banyak lagi sebenarnya. Benar-benar. Juga adakah referensi dari? Kalau bela dirinya itu sebenarnya dia campuran, nggak ada yang benar-benar A atau B, karena ini bela diri Ningrum tuh dia udah sakti banget pokoknya, dia segala bela diri tuh udah bisa. Jadi bela diri Ningrum sendiri. Aliran baru. Karena dia nge-adjust sama si senjata yang dibawa juga, senjata yang turun-temurun tersebut. Nah itu gimana tuh pakai senjata tuh? Jujur lebih susah dan lebih, aku nggak tahu ya, aku kayaknya belum pernah. Oh iya, ada sih dalam film ini ada yang pakai senjata, ada yang enggak. Tapi emang pakai senjata itu lebih sulit karena harus adjust jarak amannya, harus adjust gerakannya juga, karena kebetulan senjatanya juga lumayan panjang dan berat gitu, dan kita harus menyesuaikan gerakannya dengan kebutuhan si senjata tersebut, karena dia lebih flowy gitu kan geraknya, jadi itu harus sesuaikan. Cuman kalau pakai senjata ya pasti bohongan ya. Yang asli tuh aku pegang cuman kehitung jari sih, kayak tiga tapi kali. ada aslinya. Ada. Cuma kalau ada aslinya aku kabur sih. Kayak aku ini jaga. Baik banget. Ada 3 atau 2 kali aku pakai itu, tapi buat kayak cover shot dong gitu, kayak hero shot. Hero. Set. Gimana kuda-kudanya? Gitulah. Jangan dong. Gimana? Keren tau. Iya. Tapi berarti senjata itu emang spesial itu ya, ada kisahnya. Kalau bagi Ningrum iya, tapi kalau senjata itu sendiri kalau di dunia nyata itu adalah gabungan Arit sama something else yang di imajinasinya Bapak Tommy. Jadi bagi Ningrum tuh sangat amat spesial, karena tanpa itu dia tidak bisa apa ya, gue hampir apa ya, makanya harus nonton guys. Video kesayangan Anda. Hampir ya. Hampir. Ada sesuatu spesial lah ya. Betul. Nah, tapi tadi walaupun ada senjata gitu kan, ini film horor juga gitu, mungkin ada kekuatan supernatural nggak sih? Maksudnya gimana mas? Di film ini? Sihir gitu. Oh ya, ada unsur itu. Itu departemen saya kebetulan. Kalau Karena mbaknya departemen bela diri dan senjata tajam, saya departemen mantra-mantra seram dan dari api gitu. betul. Lo ini beda film gitu. Kayak film anime. Tapi emang ada sih. Ada. Maksudnya memang kalau kekuatannya Pakunjara itu memang dia dengan hal-hal mistis ya. Jadi dia sebetulnya nggak pernah ngelawan Ningrum sendiri sampai akhirnya di final fight. Dia emang bener-bener mengerahkan segala anak buahnya dengan kekuatan mistis. Gitu ceritanya. Kalau yang pada bingung itu penjelasannya guys. Kalau Ani kan mau nggak punya kekuatan supernatural apa Pakunjara? Mungkin jadi salah satu ya. Kalau kekuatan super Pakunjara enggak lagi. Takut ya. Takut banget. Karena with great power comes with great apa? Responsibility. Oh gue sebenarnya satu sih. Bener kan itu? Bener. Sebenarnya satu sih. Dia tuh awet muda banget loh Pakunjara, karena umurnya ratusan tahun. Tapi it takes something. Iya, somethingnya tuh besar banget. Jadi kayak to be forever young. Yes, mendingan salmon DNA deh gue. Betul. Pakunjara lu botox aja sih kata gue. Asli ya. Skincarean aja. Skincarean aja lah, nggak usah ngambilin jantung. Kliniting. Retinol deh tuh lo pakai. Nah ini mungkin sebelumnya untuk mungkin saat ini yang baru-baru ini sebelum film ini kan sempat mainnya yang ada bau-bau action juga, yang latarnya SMA itu aku juga suka banget. Iya, terima kasih. Keren. Dan ngomongnya ya dapet lah ya. Itu kan Gua. Woi, sensor. Itu kan mungkin ada unsur aksi atau berantemnya, sama juga di Kaniken ya, yang actionnya itu yang bom di Jakarta. Bukan, ini cuma film juga, bagian dari judulnya, bukan beneran ada. Jangan kalau bisa jangan ya guys. Itu juga action kan? Betul. Nah, itu ada perbedaan gak sih dari action yang itu sama horor aksi penjaga iblis ini? Beda sih, kebetulan ketiga filmku dari film aku pertama debut juga ada unsur actionnya, dan tiga-tiganya masing-masing punya warnanya sendiri terhadap action tersebut, dan kebutuhan terhadap action tersebut juga beda. Maksudnya di film pertamaku itu remaja yang sebenarnya colorful gitu-gitu tapi action. Di film kedua aku very dark, suspense, terus dia kayak anak SMA juga tapi in a different way. Kalau di sini horror dan action
Mungkin ada kesamaannya juga karena kayak ya ada perempuan juga, bener kan? Ada perempuan juga, terus habis itu ada actionnya juga. Cuman karena masing-masing film punya warnanya tersendiri dan juga ciri khasnya masing-masing, jadi di film ini pasti beda karena ya dibuat beda juga. Terus juga di sini itu ada unsur supernatural juga, jadi beda sih, beda banget. Kalau ditanya, iya pasti beda ya. Oh sekarang aku ya. Oke. Kalau gimana Kak? Kalau aku menurut aku sama, emang beda secara genre udah beda banget ya. Kalau yang 13 Bom itu dia genrenya action, bener-bener action. Kalau ini action dan horor gitu. Persiapannya juga beda karena kalau di sini mungkin kita berantemnya dengan kekuatan supernatural dan koreo kita berantemnya bak-bibuk. Senjata yang digunakannya juga beda ya, pakai apa namanya sastrika tuh. Senjatanya Ningrum namanya sastrika yang campuran antara arit dan something else itu. Nah kalau 13 Bom bener-bener apa ya, pakainya kita senjata api, mostly berantemnya dengan ledak-ledakan kayak gitu. Jadi emang beda banget secara treatment dan preps juga. Beda ini juga ya kalau di itu kan protagonis ya. Belum nonton berarti. Belum ya? Gimana? Belum nonton berarti. Sebenarnya bisa aja gue spill di sini sih, tapi biar nonton. Terus kan ini baru tayang di Indonesia ya. Ya. Kira-kira nanti bakal tayang di luar Indonesia nggak? Ada deh. Ada mungkin temen-temen yang ada tapi di mananya kita belum bisa bilang. Iya betul sekali, bakalan surprise banget. Jadi harus tunggu infonya. Nonton dulu sih di sini. Iya. Yang di sini nonton dulu. Iya. Kita buat menyala di negara sendiri. Kita bikin all red dulu. Iya. Ntar kita. Tapi kalau misalnya dirilis di keluar ya, kira-kira masih relate nggak sih? Karena tadi ya beberapa dia unsur Indonesianya. Balik lagi ya, kalau menurut aku film itu kan pada dasarnya untuk menghibur orang ya gitu. Kalau kita bandingin juga secara film entertaining, aku yakin film ini bisa masuk di banyak negara dan penonton manapun juga, karena yang mereka tunggu adalah filmnya dan bahkan mereka akan lebih appreciate karena kita punya budaya sendiri yang dibawa dalam filmnya. Kayak misalkan apakah budaya film-film Jepang atau Korea yang untuk bagian horror actionnya apakah masuk dengan budaya kita, juga sebenarnya enggak, tapi kita appreciate apa yang mereka punya. Justru karena kita membawa budaya sendiri malah bagus, bisa karena showcasing our own. Yes. Bener ya, jadi mungkin malah setelah itu bisa cari tahu ya sejarah mungkin tentang supernatural di Indonesia. Gitu. Dan yang pasti Indonesia punya warnanya sendiri untuk horor. Hantunya ada hantu spesifik nggak sih di sini? Makanya nonton ya. Makanya nonton. Baru rilis ya? Baru rilis. Tolong kantor nanti kita sore nonton. Tolong nobar ya teman-teman. Nah ini mumpung udah ini, mau kasih paham gak sih buat para yang belum nonton nih, kasih kalimat gitu. Kita kasih paham pokoknya. Kenapa kamu harus nonton Penjaga Iblis Satu Turunan? Oke, karena filmnya itu fresh, terus juga nggak cuma sekedar jump scare aja, tapi ada cerita misterinya, thriller, mengangkat budaya Indonesia juga, mitologi, dan yang pastinya actionnya keren banget. Seru banget. Yes, jadi harus banget nonton. Apalagi rame-rame, pasti seru nonton. Yes. Kapan tayangnya? Gitu. Sudah tayang hari ini, per hari ini udah tayang, jadi cepet beli tiket sekarang. Nanti bisa ketemu lah, ada kesempatan ketemu ya. Iya, dilihat juga breaknya di Instagramnya. Betul, di @film Penjaga Iblis. Sama sekalian follow Instagram. Oh ya boleh, @Niken Anjani, @Zaneta, boleh di Mas di sini. Follow aku sekalian nih. Mas sekalian di sini apa di sini? Di mana-mana lah ya. Nah, ini kalau untuk satu kata deh untuk film Penjaga Iblis Dosa Turunan. Fun. Seru. Bahasa Indonesianya. Aku mau ikutan tapi belum nonton, kalau gitu penasaran. Penasaran satu kata ya. Satu kata. Oke, terima kasih buat Kaniken sama Satin atas waktunya. Terima kasih. Semoga lancar ya untuk film Penjaga Iblisnya. Dan lancar untuk ke depan. Ini udah ada proyek baru kah? Tunggu aja. Gak boleh di-spill deh. Terima kasih, semoga lancar untuk ke depannya main filmnya, terutama Satin ya yang masih baru gitu kan. Niken juga lancar terus. Amin. Terima kasih juga buat para penonton yang udah nonton habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Terima kasih.